Baik, kita mulai ya, karena sudah pukul 7:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam. Kita berjumpa lagi setelah mungkin bagi Ibu dan Bapak peserta yang rajin mengikuti webinar atensi, sudah banyak bertanya, Bu Eva, kenapa belum ada webinar lagi? Bu Eva, kenapa belum ada webinar lagi? Mohon maaf, ini saya baru mulai lagi karena kesibukan saya di beberapa bulan ke belakang, tapi yuk semangat, jangan sampai menghilangkan semangat kita untuk belajar terus, belajar terutama terkait dengan tumbuh kembang anak dan remaja yang pastinya akan didampingi oleh narasumber yang selalu kompeten di setiap webinar atensi melalui Zoom online ini ya. Ibu dan Bapak peserta malam ini hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024, saya mau mengucapkan dulu selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Mudah-mudahan negara kita, negara tercinta Republik Indonesia ini semakin jaya, semakin berkembang, dan kita bersama-sama mendampingi putra-putri kita untuk menuju generasi emas 2045. Ya, bismillah. Oke, jadi hari ini kita akan membahas apa nih ya? Karena sudah banyak yang DM saya, Bu Eva materinya bagus sekali. Oke, ayo kita belajar sama-sama lagi ya. Malam ini kita akan membahas tentang stres pengasuhan anak. Nah, malam ini kita akan didampingi oleh psikolog klinis yang sudah pasti kompeten. Sebelum saya mengenalkan dulu nih narasumbernya ya, mungkin di pemberitaan-pemberitaan media sosial ini sebetulnya agak mengkhawatirkan nih ya kalau saya lihat banyak sekali, bukan banyak sekali ya, termasuk kemarin fenomena terakhir di daycare, kekerasan terhadap anak di tempat atau di lingkungan yang sebetulnya seharusnya memberikan rasa aman dan nyaman bagi seorang anak, ini malah terjadi kekerasan terhadap anak, gitu ya. Kemudian ada juga pemberitaan di mana orang tua justru, kalau ini sih memang sudah cukup banyak ya, orang tua sendiri justru yang melakukan kekerasan terhadap anak. Aduh, ini fenomena apa sebetulnya ya yang sedang terjadi di masyarakat, gitu ya. Mungkin jangankan di media televisi atau media sosial, kita sendiri pun sebagai orang tua mungkin, sebagai guru mungkin, atau sebagai pendamping anak, terkadang kita juga ada momen-momen tertentu yang ternyata nih, ternyata kadang-kadang kita juga muncul rasa kesal, emosi marah jadi muncul gitu ya. Nah, nanti kita sama-sama cari tahu ya dari narasumber kita ya, ada apa sih dengan pengasuhan kita sebagai orang dewasa terhadap putra-putri kita, kenapa sampai itu terjadi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika kita sudah marah melihat anak kita tidur kok rasanya menyesal ya. Kita tadi sudah marahi anak ya, gitu ya. Ingin meluk, ingin minta maaf, ingin mengulang kejadian, tapi nggak bisa diulang, gitu ya. Nanti kita sama-sama cari tahu, kita banyak bertanya, makanya siapkan nanti pertanyaan sama narasumber kita. Nah, malam ini kita akan didampingi oleh narasumber kita. Saya panggil dulu ya dengan Mbak Putri Intan Sari. eh, saya bacanya Boer apa Bur ya? Bur, bur Mbak Mbak, Putri Intan Sari ejaan Bur. lamar. Betul, Mbak Putri Intan Sari Bur, MC psikolog. Beliau sebagai seorang psikolog klinis dari Padang loh. Saya terkoneksi dengan temanku di Padang loh. Coba nih, selamat malam. Assalamualaikum, Mbak Putri. Halo, selamat malam semuanya. Salam Nah, Putri. Mbak Putri ini masih muda sekali. Saya seneng gitu ya. Dengan ibu muda, mudah-mudahan connect nih nanti satu frekuensi juga dengan ibu bapak yang kelihatannya sih masih nggak jauh gitu ya dari Mbak Putri ini. Ini dari Amin. Padang ya, Mbak Putri ya? Iya, iya Mbak.
Alhamdulillah kita terhubung dengan Zoom online ternyata. Terima kasih banyak Mbak Putri untuk waktu dan sharing ilmunya nanti yang sudah pasti Sama-sama. akan bermanfaat gitu ya Mbak Putri. Nah mungkin di sini ada beberapa yang sudah kenal, ada juga yang mungkin belum kenal dengan Mbak Putri. Jadi izin saya Mbak Putri ya untuk Ya, memperkenalkan dulu ya Mbak Putri ya. ya. Izin saya share screen nih. Oke, tadi sudah saya buka sebentar. Oke, wait a minute. Oh, sebentar. Nah, iya. Kok belum muncul? Belum muncul ya? Belum, Mbak. Belum. Sebentar. Oke, share screen. Apakah ini? Oh, sebentar. Kok nggak muncul ya? Sebentar. Mohon izin sebentar. Mungkin saya harus. Oke, mungkin saya coba bacakan dulu ya, Mbak Putri ya. Kok nggak muncul di saya? Ya, Jadi dibacakan aja, Mbak. jadi narasumber kita malam ini dengan Mbak Putri Intan Saribur, SPCMC psikolog, beliau seorang psikolog klinis. Saat ini berposisi di Padang. Monggo Ibu dan Bapak yang di Padang mungkin nanti merapat cari Mbak Putri ya. Beliau tinggal di daerah Koto Tengah di Padang. Nah, tuh di Tunggul Hitam, Koto Tengah Padang. Alamat email Mbak Putri itu di Putri Intan Saribur. Oh, ini nama beliau ya, Putri Intan Saribur @gmail.com. Mbak Putri ini mengambil program pendidikan S1 Fakultas Psikologi di Universitas Pajajaran. Ini adik kelas saya banget ini. Kemudian lanjut lagi mengambil S2 program Magister Profesi Fakultas Psikologi di Universitas Pajajaran lagi dan mengambil subjek psikolog klinis. Kemudian riwayat pekerjaan beliau, nah kalau mau cari Mbak Putri bisa di Halodoc, betul ya? Sampai sekarang masih Oh, aktif Mbak Halodocnya? udah. Udah nggak, Mbak? Oh, Udah udah enggak ya? nonaktif, Mbak. Oh, oke, oke, Udah oke. nggak. Jadi beliau pernah di Halodoc, kemudian, nah kalau yang sampai sekarang, monggo kalau mau cari Mbak Putri, beliau ada di Klinik Intan Sari. Ini di Padang ya, Mbak? Ya, dipandang, Mbak. Namanya Klinik Intan Sari. Alamatnya di mana ini, Mbak? Klinik Intan Sari ini? Di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 10 Padang. Oh, oke. Perintis Kemerdekaan 10 di Padang. Ya, Kemudian, kemudian ini juga Mbak Putri ini sebetulnya untuk menerima klien tidak harus tatap muka, tapi bisa juga melalui konsultasi online, betul ya, Mbak? iya, betul. Jadi, nah mungkin nanti untuk kontaknya, ini ada kontak, ini nomor handphone Mbak apa nomor handphone klinik nih? Itu nomor kontak klinik, Mbak. Oke, nomor kontak klinik Klinik Intan Sari di Padang ini di 0751 891 933. Namanya sekali lagi Klinik Intan Sari. Oke. Kemudian Mbak Putri juga punya platform hampir mirip dengan Atensi ya Mbak, namanya seimbang.or. Nanti mungkin bisa silahkan follow Instagramnya di seimbang.or. Oke, kemudian ini Mbak Putri juga banyak nih telah melakukan pelatihan profesional, kemudian penambahan kompetensi di workshop Family System Therapy, kemudian workshop CBT, Cognitive Behavior Therapy, kemudian forgiveness therapy, dan certified hypnotherapy juga. Wah, workshopnya banyak banget ya. Ini kayaknya kalau dibacain kita seminarnya baru besok nih. Banyak sekali ini ternyata. Eh, Mbak Putri ini rajin menambah kompetensi-kompetensinya ya. Kemudian, nah, saat ini Mbak Putri tergabung di Himpunan Psikolog Indonesia, kemudian tergabung juga di Ikatan Psikolog Klinis Indonesia, kemudian Mbak Putri juga tergabung di Asosiasi Psikolog Forensik. Oke, nah
kita sudah kenalan sebetulnya dengan narasumber kita. Jadi nanti mungkin sesinya ada paparan dulu kurang lebih 40 menit, kemudian monggo Ibu dan Bapak disiapkan pertanyaannya. Ini yang ditunggu-tunggu kan bukan saya yang bicara ya, jadi saya nggak akan lama-lama Mbak Putri. Tapi mohon izin mungkin di sini saya untuk memperkenalkan diri, saya sendiri dengan Eva Silvana. Saya seorang psikolog klinis anak dan remaja. Saya yang akan mendampingi Mbak Putri hingga sesi selesai. Oke, baik. Untuk waktu dan screen-nya silahkan saya serahkan ke Mbak Putri ya. Monggo Mbak. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share screen ya, Mbak. Boleh, boleh monggo Mbak. Ya, sudah muncul Mbak. Baik, kita langsung mulai aja ya, Mbak, karena tadi perkenalannya sudah. Silahkan, silahkan. Oke. Selamat malam, Bapak dan Ibu semua. Pada malam ini saya akan membawakan materi webinar dengan topik stres pada pengasuhan anak. Hmm. Di sini saya punya gambar roller coaster. Kita semua tahu ya kalau roller coaster itu adalah warna permainan yang lintasan itu ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, bahkan ada yang mutar gitu ya. Nah, rasanya wahana ini cukup menggambarkan fluktuasi emosi kita ketika kita menjalankan peran sebagai orang tua. Benar nggak, Bapak Ibu? Nah, Benar banget. nah, jadi apa sih yang pertama muncul dalam bayangan orang tua ketika baca posternya dari atensi itu apa stres pengasuhan pada anak? Nah, mungkin yang muncul ya ada kesal, terus merasa tidak dekat dengan anak, lalu masih merasa sedih, lalu juga ada happy-nya juga. Kemudian ada muncul pertanyaan, apakah yang saya lakukan sudah benar ya gitu. Kemudian pasti ada lelahnya. Kemudian kecewa juga ada, dan yang terakhir ada perasaan marah gitu. Nah, itu tadi adalah fluktuasi emosi yang kita alami atau rasakan ketika kita menjalankan peran sebagai orang tua ya dalam mengasuh anak. Nah, jadi kurang lebih gambarannya sama seperti roller coaster karena kan dia bergelombang ya, naik turun gitu. Nah, kemudian apa itu stres? Jadi sebelum kita masuk ke stres mengasuhan ini, kita lihat dulu apa itu pengertian dari stres. Jadi salah satu pengemuka teori dari stres ini adalah Lazarus dan Folkman. Menurut mereka, stres adalah hubungan spesifik antara individu dengan lingkungan yang dinilai oleh individu sebagai tuntutan yang melebihi sumber daya yang dimilikinya dan membahayakan kesejahteraan atau well-being. Nah, sedangkan stres pengasuhan adalah perasaan negatif di dalam diri orang tua akibat hilangnya kontrol dalam melaksanakan tanggung jawab sebagai orang tua, baik itu secara finansial, baik itu secara tenaga, serta waktu dalam mengasuh dan mendidik anak. Nah, dalam stres pengasuhan ini, biasanya orang tua merasa tidak mampu dalam menyediakan sumber daya yang ia miliki untuk anak, baik itu secara pribadi, secara sosial, terkait tanggung jawabnya dalam memenuhi kebutuhan dasar dari peran sebagai orang tua. Nah, bentuk-bentuk stres ini cukup banyak ya, cuman yang di sini yang saya tuliskan hanya 5 saja, antara lain perasaan cemas, kemudian tegang berlebihan, juga ada luapan emosi yang berlebihan atau adanya displacement. Kalau displacement ini adalah ketika kita, orang tua, punya beban emosi, tapi terlampiaskan secara tidak sengaja ke hal lain atau ke orang lain gitu. Misalnya orang tuanya selain dia menjalankan peran sebagai orang tua, dia juga bekerja. Di pekerjaannya dia punya masalah misalnya. Nah, ketika ke rumah ada hal yang bikin orang tuanya suntuk sehingga itu
menggugah emosinya untuk uh, ter, apa, terluap gitu. Jadi dia secara tidak sengaja meluapkan si emosi itu ke anaknya. Jadi itu contohnya displacement. Jadi melampiaskan emosi tidak pada tempatnya. Kemudian ada juga mengalami sulit fokus, lalu juga terlalu lelah. Selanjutnya, apa sih penyebab stres pengasuhan itu? Nah, jadi stres pengasuhan berhubungan dengan menurunnya kualitas dan efektivitas perilaku pengasuhan. Seperti yang pertama itu berkurangnya ungkapan-ungkapan kehangatan afeksi. Contoh, misalnya ungkapan-ungkapan sederhana seperti mama sayang sama adik gitu. Atau ungkapan afeksi seperti adik pintar ya, semangat terus ya dek gitu. Nah, itu sebenarnya ungkapan-ungkapan afeksi yang memiliki pengaruh yang cukup besar dampaknya bagi anak. Kemudian juga ada berkurangnya konsistensi perilaku pengasuhan dan keberfungsian keluarga. Berkurangnya konsistensi ini contohnya misalnya ketika kita sebagai orang tua memberikan satu aturan kepada anak, tapi dalam aplikasinya setiap hari itu uh, anak tidak kadang dibolehin, kadang enggak gitu. Nah, jadi tidak ada konsistensi dari kita sebagai orang tua menerapkan si aturan yang kita buat sendiri gitu. Pada akhirnya kan anak bingung ya, kadang boleh, kadang enggak gitu. Nah, jadi ada 3 faktor besar yang mempengaruhi atau yang menjadi penyebab stres pengasuhan itu. Yang pertama adalah faktor individu dan keluarga. Kalau faktor individu itu bisa dari faktor kepribadian dari orang tuanya masing-masing ya. Nah, kalau dari keluarga itu contohnya seperti pola asuh keluarga, terus kalau misalnya di dalam suatu rumah itu tidak hanya ada ayah dan ibu, tapi ada nenek juga. Nah, itu cukup mempengaruhi dinamika pengasuhan dan bisa menyebabkan stres sendiri kepada orang tua dalam tugas mereka dalam mengasuh anak gitu. Yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini contohnya misalnya nih, ada sebuah keluarga yang tinggal di tempat yang cukup terpencil gitu. Nah, di mana akses untuk kemana-mana tuh susah. Akses untuk misalnya ke pasar aja susah gitu. Nah, lama-kelamaan ketika mereka bertahan hidup di lingkungan itu, bisa menjadi potensi penyebab stres dalam pengasuhan juga. Karena kan kalau terpencil kan berarti nggak banyak orang ya. Kalau nggak banyak orang, berarti interaksi sosialnya pun terbatas gitu. Sedangkan anak-anak itu juga butuh interaksi sosial dengan lingkungannya, baik itu dengan anak-anak seusianya, baik itu dengan yang lebih tua gitu. Nah, kemudian yang terakhir penyebabnya bisa dari perilaku anak yang tidak sesuai dengan orang tua. Kayaknya kalau ini uh, banyak kita temui sehari-hari ya. Contohnya aja misalnya ketika anak sudah mulai empati misalnya. Kita sebagai orang tua berharap kalau anak itu makannya lahap, anak itu makannya banyak gitu, supaya berat badannya stabil naik terus gitu, nggak berada di bawah garis merah tumbang gitu, tumbuh kembang. Nah, pada kenyataannya ternyata si anak ini nggak mau makan, susah makan, lalu GTM. Nah, hal ini membuat menjadi sumber stres sendiri pada orang tua. Jadi pengennya anaknya banyak makan, tapi ternyata nggak mau gitu. Dalam kelamaan, ini menjadi salah satu masalah yang menjadi penyebab stres pada pengasuhan anak. Selanjutnya, seiring bertambahnya usia itu, orang tua menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mengasuh, membesarkan dan mendidik anaknya. Karena kenapa? Karena dari kecil mungkin tantangannya adalah ketika dia bayi adalah bisa nggak ya memberikan ASI yang eksklusif gitu. Tapi ketika dia udah mulai empati, kebutuhan dan tantangannya lebih naik lagi ketika dia sudah SD misalnya. Kebutuhan dan tantangan juga tambah lebih besar. Jadi ketika orang tua mulai menghadapi tantangan yang lebih besar, sedangkan sumber daya yang dia miliki itu tidak sesuai dengan tuntutan yang harus dia penuhi. Nah, inilah yang menjadi challenge bagi orang tua sehingga banyak kita sebagai orang tua mengalami stres gitu. Jadi bahkan uh, udah levelnya stresnya udah yang tingkat tingkat yang tinggi gitu ya, stres berat gitu. Nah, inilah yang
sebaiknya diantisipasi dan dipahami oleh para orang tua dalam menjalani tugasnya dalam mengasuh anak. Gitu. Nah, pada dasarnya tanggung jawab pengasuhan itu adalah tanggung jawab kedua orang tua. Jadi tanggung jawab ayah dan tanggung jawab ibu. Tapi di Indonesia, budaya Indonesia ini terkait pengasuhan cenderung memperlihatkan bahwa ibu yang lebih aktif dan lebih banyak menghabiskan waktu dalam mengasuh. Nah, oleh karena itu, ibu lebih banyak cenderung mengalami stres pengasuhan dibandingkan ayah. Gitu. Benar nggak Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu? Kayaknya bener ya, Mbak ya. Nah, terus, nah, kapan sih kita tahu kalau kita itu mengalami stres gitu? Nah, jadi ini ada satu semacam kuesioner. Kuesioner ini namanya Parental Stress Scale. Jadi skala ini bisa melihat tingkat dari stres orang tua dalam menjalankan tugasnya atau perannya sebagai dalam mengasuh anak gitu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu semua bisa menyiapkan kertas lembar dulu sama pulpen. Kita coba isi ininya, kita coba isi kuesionernya sebentar. Kuesionernya nggak terlalu banyak, cuman Oke, kita udah sama-sama ya ngisinya ya. Berarti ya. mengisinya sama-sama ya. Oke, Oke, semuanya sudah ada kertas dan pulpen? kita mungkin pakai handphone juga boleh ya, Mbak. Oh iya, pakai handphone ya, bisa. Jadi nanti akan ada pertanyaan seperti ini, sebanyak 18 item. Nah, nanti Bapak dan Ibu semua diminta untuk memberikan nilai dari angka 1 sampai 5 sesuai dengan keadaan yang Bapak Ibu alami saat ini. Jadi, kalau nilainya 1 itu sangat tidak setuju, nilainya 2 itu tidak setuju, nilainya 3 itu ragu-ragu, kalau nilainya 4 itu setuju, nomor 5 itu sangat setuju. Kita mulai ya Bapak Ibu. Oke, Mbak. Oh ya, oh ya, saya belum mengingatkan Mbak. Jadi skala ini apa hanya sebagai screening awal saja. Jadi bukan untuk menegakkan diagnosa atau mendiagnosa diri sendiri. Dan juga butuh dampingan profesional untuk mengarahkan terkait hasil dan kondisi saat ini ya Bapak dan Ibu. Jadi ini skala ini bisa digunakan sebagai screening awal saja. Begitu. Baik, kita mulai ya. Berapa menit Mbak Eva? Waktunya Mbak? Em, boleh sih, kalau ini sih sebentar mungkin ya, 10, 5 menit ya. 5 menit menit. cukup Oke. ya. Oke. Jadi nomor 1, eh, saya nyimpan skornya berapa gitu ya, Mbak? Ya, dari Oh, 1 sampai 5. oke. Ya, silakan Ibu dan Bapak diisi masing-masing ya. 5 menit ya. Tadi 1 tuh sangat tidak setuju ya? Ya, 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, Ya, 3 5. ragu-ragu, Oke, 4 setuju, 5 sangat setuju. oke, terima Silakan. kasih.
Berapa soal, Mbak, semuanya? Ada 18, Mbak. Oh, oke. Mungkin Udah ini bisa di next belum ya, Mbak ya? belum. Bentar ya, satu Belum ya? menit lagi mungkin ya. Baik. Mungkin banyak yang galau, Mbak. Iya, iya. Ini kata Pak Faruk setuju semua katanya. Nanti kita lihat ya Pak. Isi aja dulu Pak. Udah boleh ke nomor selanjutnya sepertinya ya Mbak. Udah? Mbak Udah, ya. saya next ya. Oke. Oke. Ingat ya, 1 sangat tidak setuju, 5 sangat setuju. 3 ragu-ragu. Ya, 3 ragu-ragu. Kalau udah selesai diapain Mbak? Kalau udah selesai, nah ini cara scoringnya, Mbak. Oh, dijumlahkan dulu ya, berarti ya. Iya, Nah, ke item dulu tapi Mbak, ke item yang tadi lagi Mbak. Mbak, item. boleh Oke, diulang kembali dulu sebentar, Mbak? Oke. Yang nomor berapa boleh. Bu? Yang nomor Yang berapa nomor Ibu? berapa? Yang nomor pertama atau yang kedua? Yang kedua ini, sebentar, Mbak. Oke. Oh, semangat Ibu. Hmm. Oke, langsung diskor ya. Iya, Langsung cuman dijumlahkan. cuman ini ada ini Mbak, ada Mm-mm. pengecualian untuk 8 item, nomor Mm-mm. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 17, dan 18. Jadi Mm-mm. untuk 8 item ini Mm-mm. harus diubah skornya. Kalau Mm. kita bikin skor 1, diubah menjadi 5. Oh, aku nggak ingat tuh nomor 1, 2, 4. Coba yang mana aja Mbak? Item nomor 1 Mbak. Oh, oke. Kalau saya Sorry Mbak, nomor ini nomor 1. Ya, jadi kalau nomor 1, kalau misalnya Mbak Eva jawabnya itu 2 misalnya, berarti diubah uh, ke jadi 4 gitu. oh dibalik gitu ya. Mm-mm. 1 itu jadi 5, 5 itu jadi Du, 1 gitu ya. eh, ya, Betul? betul, betul dibalik. Jadi kalau 3 tetap Satu, 3. ya 3 tetap 3. 1 jadi 5, 2 jadi 4, 3 tetap 3, 4 jadi 2, dan 5 jadi 1. Itu khusus untuk item satu, Coba kita lihat. nomor 2, 4, 6, 7, 8, Kalau 9. skornya 5 jadi 1 gitu. Iya, skornya 5 jadi 1. Nomor 1 itu kalau skornya 5 jadi 1. Mm-mm. Kalau oh gitu, 1, 2, 4, 6, 7. Mm-mm. Kalau 3 tetap ya. Iya, kalau 3 tetap. 8 item di atas. Berikan sesuai dengan angka yang diisi. Boleh Bu, kalau ada yang nggak paham. Iya, boleh ditanyakan, Bu. Nah, ini kalau yang setelah diganti yang atas itu, yang nomor 1, 2, 4, 6, 7, 8, 17, dan 18, itu yang di Hmm? total jadinya yang dirubah atau yang masih tetap kita tulis? Yang dirubah, Mbak. Yang di total yang dirubah. Yang totalnya yang dirubah.
Iya, Ayo. betul. Nanti akan ditotal seluruhnya 18 itemnya itu menjadi total skor. Mm-mm. Oh, jadi total Begitu. skor tetap dijumlahkan semuanya, Bu, nomor 1 sampai 18. Iya, Tapi yang cuman untuk diubah hanya 1, 2, 4, 6, 7, 8, 17, 18 17 dan gitu ya. 18 ya. Mm-mm. Kalkulator handphone sebentar. Ya, semangat Ibu cari kalkulator. Maksudnya range total skor 18. Oh, oke. Ya. Iya. Ups. Mungkin ada. Tuh Mbak di Wah, chat udah katanya totalnya. ada yang 49. Oke. Iya, betul. Deg-degan ya lihat hasilnya. Biasanya itu range-nya akan dari 18 sampai 90. Nah, Oke. jadi semakin tinggi angkanya, berarti level stress-nya ini semakin tinggi, Mbak. Oh, oke. Oh, kalau totalnya itu mungkin nggak sih 31 gitu? Mungkin ya, Mbak? Gimana ya? Mungkin. Mungkin, 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 Bu. mungkin, mungkin. Kalau Soalnya Gini, 31, kan yang mm-mm. Jadi Heeh. maksud saya kan apa yang tadi berapa angka nih? 8 item itu kan sudah dirubah ya. Yang mm-mm, misalkan Ya, 5 jadi 1 gitu kan ya. Itu mm-mm, berarti kan yang dihitung satunya kan ya? iya, yang mm-mm. dihitung yang sudah digantinya. Ya, betul. Begitu kan Iya, ya? iya, iya betul, Bu. Ibu saya 52, Bu. Oh, ada yang 52. 52. Ayo, ada yang 100, 90. Ya, kalau Saya maksimal 90. 31. Oke. Masih 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 di bawah dari setengahnya ya, Bu. Iya. Ada yang di atas 50 kah? Wah, ada 53. Ada, Mbak, 53. Iya. Ini di atas ada 58, Mbak Putri. Wow. Tenang, nanti kita dengerin Oh ya. iya, 58. Maaf Ibu, saya ngitung lagi nih. Boleh, boleh, boleh. Iya. Lagi ternyata 61. Wah, 61, oke. Nggak apa-apa, Bu. Tulis aja dulu, Bu. Hmm. Bu Ayu, 45. Oke, saya nunggu nih ada yang 90 nggak? Jadi tinggi itu kalau di atas berapa, Mbak Putri? eh, sebenarnya kan biasanya kalau kuesioner itu ada range-nya, Mbak. Ada yang apa? Rendah, menengah, berat gitu ya. Tapi kalau Betul. ini tuh dia cuma bilang semakin tinggi angkanya, semakin Mm-mm. tinggi pula level stresnya gitu. Jadi Oke, nggak ada oke. kelompok levelnya. Mm-mm. Jadi kalau dari angka-angka misalnya di chat atau tadi yang disebutkan, ada yang sudah terlihat tinggi kah, Mbak Putri? Kayaknya kalau kita lihat dari tengah-tengah dari 90 kan 45 ya, Mbak. Di Betul, atas 45 berarti itu sudah betul. setengahnya lebih. Kalau Itu ada yang berarti 58 atau 60 itu udah masuk lumayan ya. tinggi, iya. Iya, lumayan. Ya, banyak yang Tapi nggak perlu rata-rata. khawatir ya, Ibu. Tenang aja, nanti kan ada paparannya. Mungkin nanti di akhir juga Iya. ada tipsnya. Oh, ada yang 28, Mbak. Hmm, 28 ini kayaknya yang paling rendah ya, Mbak. Mm-mm, 28, 29. mm-mm. Bu, lihat nomor Oh, 18 lihat. katanya. Oke. Saya rasa anak saya menyenangkan. Ini ada beberapa nih Mbak yang di atas 50, 57, 58, 53. Lumayan ya. Oh iya, Tinggi iya, berarti ya. iya. Cenderung tinggi. Oke, jangan khawatir Kalau Bu. ada, Nanti kita sama-sama cari solusinya sama Mbak Putri nih. Ya, ada lagi yang mau share angkanya? Sepertinya sudah nih.
Udah? Mm-mm. Udah? Oh, ini ada yang 18 malah, Mbak. Oh, Mm-mm. berarti kalau Ibu yang 18, well-being-nya cukup terjaga ya, Bu. Ah, Nanti boleh iya, sharing, Bu, tips-tipsnya. betul. Mama Algi. Sepertinya sudah ya, Mbak Putri ya. Ya, boleh. Berarti ini yang paling rendah ada 18, yang paling tinggi ada 58 ya, Mbak? Iya, betul 58 ya? 58, betul. Oke. Ini kita tahan dulu ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Gimana sih cara, jadi tadi kan ada yang rendah, ada yang tinggi. Nah, mungkin ini khususnya untuk yang cenderung tinggi tadi hasil level stresnya, kita bisa coba cara-cara ini nih. Nah, jadi gimana sih cara menanggulangi stres pada pengasuhan anak itu? Jadi ada dua tahap. Yang pertama kita manfaatkan dulu sumber daya diri, kemudian baru kita melakukan hal-hal positif yang bisa membantu kita mengelola si stres tadi gitu. Nah, yang dengan memanfaatkan sumber daya diri ini yang pertama adalah kembali pada diri sendiri atau grounding. Grounding ini yaitu merasakan apa yang dirasakan, menyadarkan pikiran dan perasaan yang berat tersebut. Contoh, saya sadar saya sedang kesal, terus atau saya sadar saya sedang kecewa gitu, atau saya sadar saya sedang sedih gitu. Nah, setelah menyadari itu, kita bisa merasakan bagian tubuh yang tidak nyaman. Biasanya kalau kita kesal, misalnya saya sadar saya sedang kesal, biasanya yang tidak nyaman itu di bagian dada ya. Nah, jadi kita coba pegang dadanya sambil kita bilang, kita bilang, saya sadar saya sedang kesal gitu, sambil megang dada gitu. Nah, setelah itu beberapa saat kemudian kita bisa melakukan tahap selanjutnya dengan menyediakan ruang untuk diri sendiri. Nah, apa yang kita lakukan di sini? Yang kita lakukan adalah menerima dan memperbolehkan diri untuk merasakan pikiran dan perasaan yang tidak menyenangkan. Jadi, biasanya mungkin kita memberi afirmasi ke diri kita kalau nggak boleh marah, atau nggak boleh kesel gitu. Sebenarnya kalimat seperti itu kurang efektif, karena jadinya kita menolak apa yang sebenarnya terjadi pada diri kita. Padahal kita sebenarnya memang kesel gitu. Nah, jadi pertama kita harus menerima dulu dan memperbolehkan diri untuk merasakan pikiran dan perasaan yang tidak menyenangkan itu. Jadi kalau misalnya lagi kesal, uh, iya saya tahu saya kesal dan saya memperbolehkan diri saya untuk kesal gitu. Itu. Nah, kemudian setelah kita menerima dan memperbolehkan, lalu kita mencoba untuk melepaskan pikiran tersebut. Jadi kesalnya jangan disimpan. Jadi awalnya kita terima, kita perbolehkan diri untuk merasakan, tapi setelah itu kita cari cara bagaimana untuk melepaskan si perasaan yang tidak nyaman itu, gitu. Jadi jangan ditahan, jangan disimpan. Kalau disimpan nanti lama-lama jadi numpuk, gitu. Nah, gimana cara melepaskan pikiran dan perasaan tidak menyenangkan tersebut? Kita lanjut ke melakukan hal-hal positif. Nah, sebenarnya banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Nah, ini ada beberapa kelompok. Yang pertama yaitu meluangkan waktu untuk sendiri. Contohnya me time. Kalau ibu-ibu mungkin ke salon, atau nggak harus salon, dikerjain sendiri kerimbat gitu. Atau luluran gitu. Kalau bapak-bapak mungkin bisa apa ya, hobinya mancing, atau merakit kapal, atau merakit pesawat gitu. Jadi melakukan hal-hal yang disenangi atau hobi kita. Contohnya kayak melukis, bermain musik, menjahit, kemudian bercocok tanam juga bisa. Atau kalau di sini gambarnya ada yang sedang fotografi, jadi dia foto-foto gitu. Nah, itu untuk meluangkan waktu untuk diri sendiri. Kemudian yang kedua adalah menghabiskan waktu dengan orang lain. Orang lain ini bisa keluarga terdekat, bisa teman atau sahabat, atau bergabung dengan komunitas atau kegiatan sosial. Kayak di gambar ini ya Bapak Ibu, kalau di yang keluarga terdekat itu kelihatan ada satu keluarga yang sedang melakukan permainan, di mana permainan ini bisa diikuti oleh semua anggota keluarga. Jadi semua anggota keluarga yang terlibat gitu.
Kemudian menghabiskan waktu dengan teman atau sahabat. Lalu ini contohnya mungkin pergi ngopi sama teman atau sekedar berkunjung aja gitu ke rumah teman untuk ngobrol gitu. Kemudian kalau bergabung dengan komunitas atau kegiatan sosial ini, contohnya seperti yang digambar adalah ini ada orang yang sedang melakukan gotong royong. Atau contoh lain misalnya di daerah rumah itu mungkin ibu-ibu mengadakan satu kelompok atau perkumpulan gitu untuk melakukan kegiatan sosial di panti asuhan misalnya atau kegiatan sosial di panti jompo misalnya gitu. Nah, itu contoh dari menghabiskan waktu dengan orang lain. Nah, selain menghabiskan waktu dengan orang lain, kita juga bisa menghabiskan waktu atau berinteraksi dengan alam. Jadi yang awalnya dengan diri sendiri, habis itu dengan orang lain, nah ini dengan alam. Jadi berinteraksi dengan makhluk hidup lainnya gitu. Nah, contohnya adalah jalan-jalan ke taman atau melakukan street feeding. Kayaknya kalau street feeding ini sekarang cukup banyak ya dilakukan orang-orang. Jadi ada orang yang sengaja bawa satu botol makanan kucing gitu. Jadi nanti ketika dia bertemu kucing sedang lagi di jalanan, lagi jalan gitu, ketemu kucing liar, dia kasih makanan ke kucing. Nah, ini cukup memberi satu kepuasan sendiri gitu, tersendiri untuk orang-orang yang suka melakukan street feeding ini. Kemudian contoh berinteraksi dengan alamnya bisa seperti menyusur alam, hiking, atau camping. Nah, setelah itu kita juga bisa mencari dukungan baik itu sosial dan emosional. Karena bagaimanapun mungkin istilahnya sering kita kenal dengan support system ya. Kalau kita tidak punya support system, rasanya akan sulit bagi kita untuk mendapatkan semangat atau jadi kalau kita punya orang lain, ada yang nyemangatin kita, itu bisa cukup membantu kita dalam mengatasi masalah atau kondisi yang kita sedang alami gitu. Jadi support system itu cukup penting bagi kita, apalagi kita yang sedang mengalami stres atau emosinya lagi down gitu. Nah, orang lain secara emosional dapat membantu kita menyemangati supaya tidak terlalu di dalam emosi negatif itu. Kemudian yang kelima, nah kita juga bisa melakukan kegiatan spiritual. Contohnya seperti ibadah, tentunya dengan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing ya. Nah, selain ibadah juga kita bisa melakukan meditasi. Meditasi ini mungkin belum terlalu banyak dilakukan oleh orang-orang pada umumnya. Tapi di sini Bapak Ibu ada yang sering melakukan meditasi nggak? Bagus ya meditasi ya, Mbak. Iya, Saya sering, Mbak. Nah, Bu siapa sering. tuh? Bu siapa Ibu, barusan? Ibu siapa Bu? Saya Mama Atar. Oh, mamanya Oh, Atar. oh iya. Ibu, Mbak ini mau nanya dulu sama peserta langsung nggak apa-apa ya Mbak? Boleh, nggak apa-apa. Oke. Santai aja. Ya, iya. Mama Atar boleh sharing sedikit apa yang didapatkan atau apa manfaat dari meditasi itu? Karena sejujur saja saya sendiri sebenarnya tidak 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 terlalu tahu caranya gitu, tapi tahu kalau itu bisa cukup membantu gitu, sehingga tidak pernah dilakukan gitu. Ya, Mungkin Ibu bisa sharing Ibu jadi sedikit. jadi gini Mbak, saya kan punya asam lambung ya Mbak. Tapi Ah, dari pengalaman yang saya pelajari gitu ya, heeh. jadi saya untuk mengurangi rasa sakit gitu, waktu sakit itu dulu gitu kemarin-kemarin 3 tahun yang lalu, saya belajar pernafasan gitu, saya belajar Oh ya. meditasi gitu. Mm-mm. Tapi ternyata meditasi dan belajar pernafasan itu sangat bermanfaat ketika kita sedang mengatur emosi, sedang hektik pagi hari, anak-anak Mm-mm. nyiapin bekal anak-anak, terus lagi ngajarin Ya. anak-anak. Terus itu tuh kadang sebelum saya sore hari jam 4, jam 5 atau setengah 6 atau jam pokoknya sore gitu setelah anak-anak selesai beraktivitas, saya menyempatkan diri untuk workout, terus meditasi, Mm. yoga sesempatnya gitu.
itu tuh ternyata ketika malam saya menghadapi anak-anak saya lebih tenang gitu. Ketika Oh, ayo siapin buku buat besok, ayo siapin semuanya buat besok gitu. Anak-anak lebih nurut gitu. Jadi tanpa saya oh, harus mengeluarkan tenaga gitu. Terus saya pun di rumah juga jarang gitu yang teriak-teriak, yang ini. Makanya anak-anak saya itu tipikal anak penurut karena saya berpikir bahwa jika jiwa saya tenang, anak pun akan tenang gitu. iya betul. Jadi dari Itu ya itu emang betul. Jadi itu emang menular, Mbak. iya, jadi saya menerapkan ke diri saya sendiri, kalau saya Hmm. tenang, anak saya akan tenang. Ketika saya berpikiran positif bahwa anak-anak saya adalah anak-anak yang baik gitu, dengan saya sering meditasi, dengan mendengarkan kebaikan, afirmasi-afirmasi kebaikan gitu, semua menjalar ke tubuh saya dan lingkungan kehidupan saya gitu. Jadi makanya Hmm. saya sering juga gitu memberitahu pada teman-teman sekitar saya, coba deh belajar pernafasan, coba deh belajar meditasi gitu. Karena meditasi Hmm. itu sebenarnya bukan hanya digunakan untuk orang-orang yang emang berlatih yoga secara rutin atau apa gitu, tidak. Tapi itu adalah cara pengendalian emosi dalam diri kita di bawah alam sadar kita. Jadi kalau kita sering mengafirmasi, sering memberikan respon positif buat diri kita, sering berterima kasih pada diri kita sendiri gitu, maka anak-anak dan suami itu juga akan mendapatkan dampak yang positif Hmm. gitu. Jadi Iya, iya, lingkungan iya. lebih tenang. Terus kita juga pagi anak-anak pun akan lebih, kalau pagi kan hektik ya Mbak, namanya nyiapin Iya. sarapan, bangun sekolah, semua-semuanya gitu ya. Tapi Mm-mm. alhamdulillah sih selama ini tidak pernah anak yang kecuali saya sakit gitu ya Mbak, misalkan pagi hari saya mungkin kurang enak badan, kecapean atau apa gitu. Paling saya bilang hari ini sangunya uang jajan aja, boleh jajan di kantin tapi tidak boleh minum es yang warna-warni, permen warna-warni, saya bilang gitu. Oh, Boleh makan makanan yang siap saji, tapi misalkan nasi goreng, saya bilang gitu. Jadi saya pun mengarahkan gitu. Dan anak-anak selalu menurut apa yang saya bilang gitu. Jadi oh, eh, iya, karena anak-anak saya itu dan suami tidak pernah lepas dari bekal sekolah gitu. Karena oh, saya iya, wajib, iya. ya bekal itu harus fresh pagi hari gitu. Jadi pagi saya Hmm. bikin bekal semuanya gitu. Jadi seperti rutinitas gitu. Terus sore hari saya olahraga dulu gitu. Terus sebelum malam saya menghadapi anak-anak gitu. Keren Jadi ya, Ibu. efek dari ya, Luar biasa saya itu. kalau iya, makanya saya kalau misalkan ini menyempatkan diri kalau sore, kalau misalkan kegiatan anak tidak terlalu sampai yang setengah 6 sore, saya lakukan meditasi, Meditasi yoga, ya. dan workout tuh Mm-mm. ya jam 4, jam 5 tuh Jam saya 5. olahraga gitu Oke, jadi biasanya. Iya. Tapi jadi kalau misalkan powerful. pagi, Dengar Mm-mm. iya kalau betul. tadi Kalau pagi levelnya agak cenderung setelah rendah ya, Mbak. ya, Mm-mm. Mbak Atar tadi kalau rendah kan pagi ya? pun iya, kadang kalau anak-anak sudah berangkat, suami sudah berangkat, pekerjaan rumah tinggal misalkan masak untuk siang hari buat Nah, ini anak-anak Ibu pulang sekolah, saya tempatkan sempatkan juga workout ya. di pagi hari. Oke, luar Ya, biasa Ibu. Oke, dan ini kayaknya Iya, menurut Mama Atar meditasi sangat powerful ya untuk beliau iya, ya. Tadi sesuai dengan materi yang dari Bu Putri berarti ini memang valid langsung dari sumbernya ya Mbak Putri ya. iya. Dan tadi Oke, cenderung rendah ya, Mbak. Ya, Bu ya. Level stresnya cenderung skornya. rendah ya tadi ya. Iya betul, betul. Iya, Oke. iya. Ini kalau ibadah, Oke, ibadah juga berarti masuk masuknya hampir sama ya kayaknya ya level iya, of energinya di iya, frekuensi yang termasuk ke sama dengan spiritual. meditasi, betul. Iya, heeh. iya, Nah, Oke. terima kasih Mama Atar atas sharingnya. iya, Eh, ya, menjadi sama-sama. menjadi apa? Menjadi info dan mungkin bisa jadi inspirasi buat ibu bapak dan ibu lain supaya bisa mencoba hal lain nih yang bisa membantu dalam mengatasi stres dalam pengasuhan anak. Nah, kita lanjut ya Mbak, Mbak Ya, Esa ya. oke, silakan. Oke. Yang terakhir itu adalah ketika kita sudah mentok nih, udah kembali ke diri sendiri, udah melakukan hal positif juga udah, tapi kok rasanya masih berat ya rasanya. Nah, inilah mungkin saatnya
kita Bapak Ibu semua mencari bantuan profesional kayak psikolog, psikiater gitu. Nah, karena memang sudah usaha nih, sudah usaha sendiri tapi masih belum bisa. Nah, pada akhirnya mungkin option terakhirnya adalah mencari bantuan profesional gitu. Ya, tinggal cari Mbak Putri nih. Iya, iya. Oke. Nah, jadi dari semua cara-cara dan langkah-langkah tadi, eh, ada satu hal yang bisa kita ambil, di mana emosi itu ternyata bukan ditahan ya, dan bukan ditolak, dan bukan disangkal gitu, tapi dikelola gitu. Gimana cara ngelolanya? Dengan cara-cara yang tadi gitu. Jadi apa, emosi itu jangan ditahan, jangan ditolak ya Bapak dan Ibu, karena nanti kalau ditahan apalagi atau kita simpen gitu, tidak dilepaskan, nanti lama-lama dia numpuk numpuk numpuk, akhirnya stres, nanti stresnya nambah gitu. Lama kelamaan itu kan jadi beban sendiri ya buat kita ya, gitu. Nah, wah materinya udah habis nih Mbak. Oke. Nah, apa nih yang terakhir nih? Gambar apa Oke. nih? Ini adalah jadi saya ingin memberikan satu teknik apa ya? Sebenarnya ini dibilang relaksasi juga bukan, tapi melibatkan proses pernafasan juga. Namanya adalah butterfly hug. Bapak Ibu sudah pernah dengar belum butterfly hug sebelumnya? Mungkin ada yang sudah, ada yang Mungkin belum ya. ya. Belum, Nah, Bu. jadi belum ya. Nah, jadi kebanyakan biasanya butterfly hug ini dipakai dalam teknik atau sesi konseling dalam penyembuhan trauma misalnya. Nah, cuman untuk sesi penyembuhan trauma itu dia biasanya lebih terstruktur. Cuman kalau kita pada konteks ini kan untuk stres ya, stres yang artinya belum yang pada sampai level yang berat gitu. Nah, kita bisa mencoba teknik ini untuk apa gunanya itu untuk meredakan emosi-emosi negatif atau beban emosi yang sedang kita rasakan. Nah, butterfly hug ini cukup simple, cukup sederhana, gampang dilakukan karena bisa kita lakukan kapan aja gitu. Nah, mungkin sembari saya menyampaikan langkah-langkahnya, Bapak dan Ibu bisa langsung dicobakan aja Boleh, butterfly boleh. hug-nya. Boleh, boleh, boleh. Oke. Nah, jadi posisikan tubuh di tempat yang nyaman, bisa sambil tiduran, bisa sambil duduk, bisa, tapi biasanya sambil duduk sih. Sambil duduk, lalu menyilangkan lengan di dada seperti ini. Seperti ini. Dalam teori itu ada yang diletakkannya di bawah tulang selangka, tapi ada juga yang mengatakan di bahu gitu. Tapi kalau menurut saya mungkin untuk konteks yang sekarang itu letakkan senyamannya aja di bagian sini. Nah, kemudian matanya bisa tertutup, bisa sebagian terbuka. Lalu tepukkan tangan di dada secara perlahan dan beri rama kiri kanan secara bergantian. Jadi tutup mata, uh, bahunya atau dadanya ditepukkan kiri kanan pelan, sembari bernafas perlahan sambil merasakan apa yang ada di pikiran dan apa yang dirasakan oleh tubuh kita. Tuh. Kemudian perhatikan emosi dan pikiran apapun yang muncul sambil terus bernafas secara perlahan. Tarik nafas, buang. Rasakan emosi apa yang Bapak dan Ibu rasakan saat ini. Nah, setelah beberapa saat, berhenti sejenak dan rasakan emosi yang muncul. Jika rasanya belum membaik, boleh diulangkan kembali langkah-langkah di atas sampai Bapak dan Ibu merasakan lebih nyaman dari keadaan yang sebelumnya. Matanya tetap ditutup sambil bernafas secara perlahan. Tangan ditepukan di dada, kiri, kanan, kiri, kanan. Rasakan apa emosi yang dirasakan saat ini dan apa pikiran yang muncul saat ini.
Jika Bapak Ibu sudah ada yang rasanya lebih nyaman dari sebelumnya, jika mau mengulang boleh, tapi jika sudah mau berhenti juga boleh. Jika ada yang masih mau lanjut boleh. Apakah ada yang sudah selesai dan merasa sedikit lebih baik dari keadaan sebelumnya? Lebih tenang ya, Mbak. Iya, harusnya lebih tenang, Mbak. Mungkin ini teknik ini sebenarnya cukup sederhana, tapi kalau kita lakukan dengan penghayatan yang baik, insya Allah hasilnya juga lebih baik gitu. Hmm. Bapak Ibu, apakah ada yang mau sharing gimana rasanya? Atau belum ada rasanya sama sekali juga nggak apa-apa. Mungkin ada yang mau sharing setelah Ya, melakukan butterfly hug? boleh sharing Ibu dan Bapak. Ini malah ada yang bertanya, katanya kalau pakai musik boleh nggak, Mbak? Kalau pakai musik, kayaknya itu tergantung kenyamanan kita ya. Tapi biasanya rata-rata orang melakukannya tanpa musik. Jadi dalam keadaan tenang gitu. Hmm. Takutnya musik itu menjadi distraksi sendiri gitu. Betul, karena fokusnya ke arah tepukannya itu ya, Mbak. Iya, betul. Ya, ada yang mau Wah, sharing? ini ada Jadi yang bilang kok saya ngantuk. jadi ngantuk ya. Iya, memang betul. Iya ya, Memang begitu, Papa Kavi. Iya, kalau relax tuh kan ke arah ngantuk ya. iya. Karena ini kan melibatkan relaksasi juga kan, sebenarnya ada pernafasannya juga. Jadi Mm-mm. wajar kalau Bapak, Papa Kavi jadi ngantuk Iya, bagus gitu. Pak. Artinya bekerja si teknik butterfly-nya ya. Iya. Oh iya, ini ada yang bertanya, Mbak. Izin Hmm? ya, Mbak. Apa maksud dari coba berhenti sejenak dan rasakan emosi yang muncul? Oh, jadi maksudnya ketika kita sudah melakukan tepukan beberapa kali itu, coba kita berhenti dulu menepuknya, kemudian rasakan emosi yang muncul dan pikiran yang muncul pada saat itu. Apakah rasanya lebih baikkah atau masih belum cukup? Kalau rasanya masih belum baik, boleh diulangkan lagi langkah-langkah yang di atas gitu. Dari Ibu Sukdasari. Ibu boleh bertanya nggak, Bu? Siapa Boleh, ini? Bu Eh, Mbak Eva. Maisuroh ya? Boleh, boleh, boleh. Monggo. saya kan guru bimbingan konseling di sekolah. Kalau Iya, teknik iya seperti Bu. di untuk siswa gitu, Heeh. siswa yang Bisa Bu, emosi. bisa Bu. Sebenarnya butterfly hug ini bisa membantu meredakan anxiety, cemas, bisa. Lalu pada intinya emosi-emosi atau beban-beban negatif yang sedang dirasakan dan sifatnya kayak mendadak gitu, urgent gitu Bu. Jadi ini gampang sekali untuk dilakukan gitu kan. Kita nggak perlu properti apa-apa lagi gitu. Kita cuma Ya, mengandalkan tangan aja gitu. Bisa Bu, bisa. iya, iya. Baik, Bu. Makasih. Iya, Hmm, sama-sama Ibu. Sudah ada lagi Bapak Ibu yang mau sharing? Berarti kalau Bu Maisarah mau menerapkan ke siswanya, berarti Bu Maisarah tadi merasakan manfaatnya ya, Bu ya? Betul, luar biasa. Kan kami kan siswanya SD ya, Bu ya. Banyak yang anak Mm-mm. ADHD, Iya. terus anak yang Oh emosional. iya iya. Jadi Iya. mau untuk terapinya gitu ya, Bu ya. Untuk Iya iya. Tapi mungkin kalau untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, mungkin cara penyampaian instruksinya agak agak berbeda ya, Bu ya. Ya Mbak Eva eh, ya. Iya, betul, betul. Heeh, Tapi betul. yang tadi dirasakan Bu Maisarah, apa Bu? ya, lebih nyaman, tenang, terus lebih emosinya tidak itu. Alhamdulillah, oke. Powerful Baik, berarti ya, Mbak Putri ya? Iya, Mm-mm. terima cukup kasih, cukup Ibu. membantu. Ya, Betul. Ya, sama-sama Ibu. Mbak ada yang bertanya di kolom chat? Iya, Harus harus rutin rutin nggak? kah? Mm-mm.
Sebenarnya kalau bisa rutin itu baik sekali, tapi ini sebenarnya bisa kita praktekkan kapan saja ketika rasanya si emosi negatif ini tuh sedang sedang apa ya? Sedang sedang meluap gitu. Jadi kalau misalnya mau rutin boleh, tapi biasanya teknik ini digunakan ketika kita sedang merasa tidak nyaman gitu. Atau kalau misalnya mau tidur, susah tidur juga bisa loh, ini dipakai di tempat tidur juga Betul. bisa. Aku lihat Pokoknya ini ada bapak yang ngantuk. betul. Artinya saat kondisi badan lagi tegang gitu ya, Mbak Putri ya. Ya, jadi harapannya tegangnya nggak rutin ya. Ya, ini ada yang bertanya lagi. Ini sepertinya sudah banyak yang bertanya ya. Mbak Putri, materinya Iya, apakah sudah selesai belum? sudah. Oh, oke, baik. Kalau gitu kita masuk ke Sudah. sesi ini, udah nggak sabar nih, udah banyak yang mau bertanya sama Mbak Putri. Oke, Ibu dan Bapak, kalau Saya begitu izin kita masuk izin, ke sesi tanya jawab berarti ya, Mbak. iya, Oke, ini boleh. coba saya tracing dulu ya, takutnya ada yang kelewat nih yang bertanya langsung. Oke, katanya kenapa harus menepukkan tangan di dada gitu. Mbak boleh stop share dulu? Belum stop ya, Mbak? Belum, belum. Tunggu. Oke, udah. Nah, ada yang bertanya katanya kenapa kok harus pakai ditepuk-tepuk dadanya gitu. Jadi apa? Ini saya lupa teori pastinya. Cuman ketika Mhm, kita mapping itu, kita seperti mhm, memberi sinyal ke diri kita untuk apa ya? Untuk lebih untuk lebih rileks gitu, untuk mhm. lebih. Jadi kayak kita mengkoneksikan apa yang kita rasakan, dan kita juga ada koneksi antara diri dengan apa yang kita rasakan gitu. Betul. Dan itu posisinya lebih dekat dengan jantung ya, Mbak Putri Iya, ya. iya. Artinya kita Eh, mau menyamakan ritme jantung. Kan kalau saat stres gimana tuh jantungnya tuh, Mbak? Biasanya kan lebih ini ya, Mbak. Biasanya Hmm, lebih cepet lebih ya. cepat detak Apalagi kalau jantung. cemas, Nah, tuh pasti kerasa tuh. Lebih betul, kencang detak jantungnya gitu. betul. Di, Artinya di dengan beberapa bertepuk, teh. artinya dengan Heeh. bertepuk itu kita sedang menularkan resonansi irama Iya. tepukan kita dengan jantung tadi ya, Mbak Putri ya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Oke, tapi emang iya ya, itu memang jadi lebih kok jadi ritmenya dari ritme jantungnya jadi ngikutin ritme tepukan kita ya. Iya. Oke, Makanya kita diminta untuk perlahan aja gitu. betul, betul. Tepuknya. Keren, keren, keren. Gitu. Oke, sudah terjawab Ada ya, lagi? Mbak Putri. Izin sebentar, saya biasanya di sesi awal tanya jawab suka memberi kesempatan langsung bertanya kepada Oh peserta, ya. boleh ya, Mbak ya? Iya, ya boleh, Mbak. Ya, yuk Ibu dan Bapak siapa nih yang mau bertanya langsung sama narasumbernya terkait tema stres pengasuhan anak? Nah, yuk siapa yang mau bertanya langsung ke narasumbernya? Mbak Putri itu susah loh dicarinya. Mumpung ada Mbak Putri di sini. Siapa yang mau bertanya langsung? Adakah yang mau bertanya langsung? Jangan malu-malu. Boleh langsung open mic aja. Ada yang mau bertanya langsung? Mbak mau Nah, nanya, siapa nih? Oh, Mama Atar. Monggo, monggo. Silakan. ya, Mbak, gimana caranya ya, cara menimbulkan bakat anak gitu, biar anak gini, kita tahu nih anaknya suka matematika misalkan, tapi tuh kalau setiap kita mau masukkan ke arena prestasi gitu, kayak misalkan apa namanya lomba-lomba prestasi gitu, dia tuh sepertinya takut gitu, seperti takut tidak bisa gitu. Iya. Kan kadang kita sebagai orang tua jadi punya pikirannya kenapa dengan anak kita gitu. Itu bagaimana Ah, cara menimbulkan oke. bakat anak itu, Oke, Mbak? Mama Atar, tapi kan temanya sekarang tentang stres pengasuhan nih. Jadi Oh diharapkan gitu. pertanyaannya terkait dengan ini, Mbak. Ayo, apa nih terkait dengan stres? Coba Mbak cari dulu pertanyaannya ya. Nanti kalau sudah ada lagi, nanti untuk temanya Mama Oke. Atar bagus tuh.
temanya. Mudah-mudahan nanti ada narasumber yang bisa kasih materi itu ya. Mama Atar bagus pertanyaan yang tadi ya. Oh, ya, Kita ya, simpan Saya ya. dulu jujur ya. Mbak, Hmm. karena saya jujur Mbak, mungkin tidak banyak di area itu, mungkin lebih banyak ke areanya. Nah, nanti kita bahas di webinar atensi berikutnya ya. Nanti ingetin saya di Instagram untuk membahas itu. Oke, kalau begitu Oke, oke, siap, kita cari siap. pertanyaan yang masih ada di tema stres pengasuhan anak. Nah, atau jangan kalau nggak ada yang bertanya nih Mbak Putri, sebetulnya mereka sudah baik-baik saja sepertinya. Mudah-mudahan ya, amin, amin. Dengan butterfly hug ya Mbak. Betul. Atau masih bingung nih, Mbak Putri misalnya, Mbak Putri aku kok sumbu pendek ya kalau lagi sama anak-anak misalnya. Boleh yuk Ibu Bapak, ada yang mau bertanya nggak nih sama Mbak Putri? Gimana caranya? Ya halo. Oh Mbak Bu Iya, Hana ya? iya. Ibu Hana, boleh Ibu Hana mau bertanya, monggo silahkan. Ibu Hana mau bertanya apa? Bu Hana dari mana? Dari mana nih? Saya dari Jakarta Timur. Dulu kita pernah konsul juga sama Bu Eva. Online? Iya, waktu COVID. Oh, waktu COVID. Alhamdulillah ketemu lagi ya Bu. Ya, terima kasih. Baik-baik, apa pertanyaannya Bu? Case yang sama. Mhm. Benar yang dibilang tadi, anak umur sekian masalahnya seperti ini. Ternyata makin besar, bukan masalah sih, mungkin lebih ada aja, nggak boleh ya kita sebut masalah kali ya. Tantangan Iya. Mbak, tantangan. Tantangannya, iya betul, tantangannya akan berubah terus mengikuti kebutuhan mereka. Iya Sekarang betul. saya di fase karena anaknya udah mau mulai kelas 6, jadi kan kami sebagai orang tua mulai strength nih, mulai mengatur cara belajar, lebih ke sana lagi cara belajar. Tapi ada beberapa kendala yang mereka ini kan belum paham tuntutan ini. Jadi, aduh maaf sebelumnya jadi batuk. Ini setiap kita suruh belajar ataupun ada hal terkait yang menurut mereka, kami itu menekan mereka. Jadi mereka kayak orang stres dan itu efeknya kayak balik lagi ke kita kan ya, terutama saya. Jadi kayak dominonya balik ke saya lagi. Mereka kayak mungkin bagi mereka menolak karena tidak paham aturan yang kami buat ini. Mereka stres, mereka ada kadang kalanya mereka nangis dan itu tuh berbalik ke saya. Gimana caranya biar itu tuh nggak berbalik ke kita, biar disuruh cooling down, tapi kadang namanya ibu-ibu nih itu tahapan yang berat buat saya. Boleh minta masukannya? Oke, ya. Umur berapa tadi Bu anaknya Bu? Sekarang di 10 tahun. 10 tahun kelas 6? Kelas 5, kelas 5. Tapi kan kelas 5. ketahuan bahwa kelas 5 mulai masuk nilai Sidanira gitu. Itu kan jadi ada efek ke otak ibu-ibu nih sekarang nih. Iya. Jadi otomatis agak menekankan ke anak-anak. Jadi ya itu sekarang yang saya alami. Boleh dibantu masukannya. Oke Bu, sedikit Bu yang ingin saya tanya, izin ya Mbak Putri. Emang apa sih yang Ibu lakukan tadi sampai anaknya nangis gitu loh? Emang apa yang Ibu lakukan? Apa yang bikin anaknya marah? Sampai nangis gitu loh anaknya. Ibu ngapain emang? Bu Eva buka filenya memang tipe anaknya gampang nangis itu Bu Eva. Oh iya, oke. Gampang nangis. Padahal enggak bentak, bukan yang teriak, yang ngebayangin kamu nggak belajar gini, enggak. Cuman anaknya memang terlalu melankolis apa ya? Atau memang ada runtutan saya udah salah jadi menyebabkan kalau saya tegas agak sedikit, pokoknya bukan tegas, mungkin adalah marah bagi dia, tapi bukan yang marah hebat gimana, enggak, bukan gitu. Tapi bagi dia, saya menekan dia, saya marahin dia, dan ya gitulah Bu, pokoknya. Iya, oke. Kasih contoh konkret aja. Ibu emang bilang apa sama dia? Atau ibu ngapain sama dia? Contoh, kalau setiap ini kayak hari weekend, Bang gimana? Udah dicek WhatsApp grup mereka kan? Udah ada tugas atau belum? Langsung kayak ketakutan. Tapi nah pada saat ternyata ada yang ke-skip, padahal kan masih ada waktu untuk mengerjakan. Nah, Zio itu udah ketakutan duluan, ke orang ketakutan, ke orang panik. Padahal enggak Bang, Mami enggak marah. Itu ngingetin kalau memang belum ya kerjakan aja. Itu salah satunya. Kedua, kalau tiba-tiba nilai udah keluar, udah terlanjur di bawah standar sekolahnya, ada kena remedial, saya cuma bilang Bang, ingat
kamu udah mau SMP, harus nilai harus bagus dari sekarang. Itu sering banget saya bilang, tapi nggak tahu deh saya salah apa nggak, tapi target nilai itu memang nyata kan di sekolah. Hmm. Saya selalu bilang, Pak Bang, target nilai Bang. Nah itu udah, iya Mm-mm. maaf Mami, iya Mami. Gitu. Oke. Terus Ibu yang dirasakan stresnya apa Bu gejalanya Bu? Ah, lebih ke jadi gampang marah ya. Nah, itu. Dan kan ada 3 anak nih, saya anak saya 3. Hmm. Jadi kalau saya mood saya udah nggak enak, itu jadi kayak kadang adiknya juga jadi yang umur 3 tahun pun kayak berasa kalau maminya udah nggak enak nih pasti dia kayak jadi lebih diem, kadang tidur tiba-tiba jadi tidur sendiri, biasanya minta kelonin. Yang umur 3 tahun pun kayak udah ngebaca, udah merasakan, mungkin bukan ngebaca, udah ngerasain yang oh maminya lagi nggak bener ya, udah aku tidur aja lah, atau saya diem aja lah gitu. Oh, oke. Anaknya 3, kebayang ya, sampai yang usia 3 tahun juga ada perubahan perilaku sudah dirasakan sama anaknya nih. Tadi gejala stresnya salah satunya sumbu pendek, Mbak Putri. Gampang, Sumbu gampang pendek, marah. betul. Nggak, Berarti penyebabnya kalau 3 faktor tadi itu yang nomor 3 ya, Mbak? Tidak benar, ada harapan orang tua yang tidak sesuai, yang berjalan tidak sesuai. betul. Ya, siapa tadi? Ibu siapa, Bu? Ibu Hana, Ibu Hana. Iya. Jadi, eh jadi tadi pertanyaannya apa, Mbak? Gimana caranya ya? gimana caranya supaya saya stresnya berkurang, syukur-syukur hilang, sehingga nanti ke anaknya berefek juga gitu. Karena sekarang efek domino, ibunya stres ke anaknya, anaknya jadi tidak sesuai dengan harapan, efek domino balik lagi tuh, tambah Oh, stres lagi ibunya. Ya, betul. Mhm. Eh, Mungkin kalau dari segi anaknya, kalau masih 10 tahun itu Mhm. kirain tadi udah mau masuk SMP, jadi udah mulai masuk ini, itu loh Mbak Eva, udah mau masuk remaja gitu. Kalau di Belum. remaja sebenarnya belum ya. Sedang dipersiapkan mau Eh, usia eh, puber ya. iya, karena kalau kalau dia udah mau masuk remaja itu lain cerita lagi. Tapi ini Mm-mm. belum ya, belum ya. Mm-mm. Usia Gimana anak ini. caranya? Ibu sudah coba dari beberapa cara tadi udah pernah ada yang coba Bu? Dari teknik yang tadi ya, Dari beberapa teknik teknik. yang tadi, yang kembali ke diri atau hal-hal positif gitu. sekarang karena yang kecil pun udah sekolah, di jam mereka yang kelompok bermain, saya sudah berusaha untuk kayak di jalan kaki, maksudnya jalan kaki olahraga, tapi saya sendiri Oh ya. tapi saya cari membelokkan, oh ya udah, saya coba jalan di gor sendiri sambil grounding di rumput. Itu yang saya lakukan sekarang. Ya. Tapi kadang sebenarnya cerita Ibu Hana ini persis kayak, karena kan sekarang Ibu Hana posisinya di Jakarta, Kak Bu? Iya, di Jakarta Timur, di Jakarta. Oh ya, persis seperti kekhawatiran orang-orang tua yang lain, takut anaknya nanti nggak dapat sekolah, karena kan sekarang zonasi, terus Betul. iya kalau mau masuk sekolah yang Jalur bisa dibilang sekolah prestasi. favorit, ya harus pakai prestasi gitu, atau kalau nggak bersaing gitu, masuknya tes gitu. Iya, Nah jadi betul. mau nggak mau memang paham gitu, orang tuanya jadi cerewet, orang tuanya jadi sering ngingetin gitu. Tapi Betul. mungkin penerimaan dari anaknya mungkin gini Bu, aku jadi takut kalau aku tidak bisa memenuhi ekspektasi ibuku gitu. Makanya anaknya Bu Hana jadi cenderung kayak takut gitu loh Bu. Betul. Ketika udah mau dekat terima rapor ya, dia jadi Iya, takut gitu tadi. Karena sebenarnya ada takut dimarahin dan takut mengecewakan orang tuanya juga gitu. Nah, mungkin kalau dari saya sih coba Ibu Hana ajak ngomong. Siapa Bu namanya tadi anaknya? Zio Coba ya. ajak ngomong. Iya, Zio, coba diajak ngomong gitu. Kalau misalnya sebenarnya Zio paham nggak sih kenapa Mami sering ngingetin gitu. Harus ini gitu. Terus coba mungkin Ibu Hana bisa tanyakan itu gunanya untuk siapa? Untuk Mami atau untuk Zio gitu. Nah, mungkin dari sana kan kalau udah 10 tahun udah cukup paham ya Mbak Eva. Harusnya ya. Ini ya, Ya.
coba gitu. Coba ajak Zionya tanya gitu, Bu Hana. Jadi Mm-mm. sebelum kita mengatasi si sumbu pendeknya, coba dulu ajak Zionya ngobrol Susi gitu. ya. Iya. Mm-mm. Udah pernah diskusi belum, Bu Hana? Eh, Sering dia paham, cuman ya mungkin sering kok kita komunikasi terkait itu. Cuman ya Mm-mm. balik lagi karena sayanya jadi terkesan memaksa atau apalah ya yang membuat dia ngerasa Iya. Iya. maminya lagi entah apa marah apa nyebutnya. Enggak, saya enggak marah, cuman mungkin alam sadar saya ternyata Iya. afirmasi yang saya berikan itu Iya. Kalau saya dengar dari nada ibu tadi waktu cerita nih, Bu, ayo dicek dulu, buat besok ada tugas nggak? Mami tuh nggak marah. Nah, tapi kan nadanya seperti marah gitu. Walaupun kalimat kita tahu nggak, Mami itu nggak marah. Ya, kalau anak kan menangkapnya itu marah, Bu. Gitu. Nah, jadi, halo Bu Hana, masih di situ? masih Jadi Bu, kalau anak itu dia lebih peka loh Bu perasaannya, gitu ya. Saat ibu mengatakan mami itu nggak marah, mami itu nggak marah, tapi kan ada intonasi di situ bermain Bu, ada ekspresi wajah Bu yang bermain di situ. Walaupun kalimat kita tahu nggak mami itu nggak marah, tapi itu anak akan menangkap itu marah loh Bu, gitu ya. Jadi anak tuh sangat peka, kepekaannya mungkin double bahkan triple dari kita. Kita nggak usah ngomong apa-apa, anak hanya membaca ekspresi wajah kita aja, kita diem. Anak tahu loh Bu apa yang lagi kita rasakan, gitu loh. Ya, jadi Ibu mungkin perlu evaluasi dulu nih. Gaya saya bicara udah bener belum ya? Gitu. Yang pertama itu. Kemudian tadi gaya bicara tuh mulai dari intonasi, ekspresi wajah. Kalau kalimatnya sih udah oke kalau menurut saya ya. Bunda nggak marah. Beda nggak Bu nih? Saya bilang, Bunda itu nggak marah. Atau yang kedua, sayang, Bunda nggak marah kok. Mana yang ditangkap nyaman oleh anak? Yang pertama apa yang kedua? harusnya kedua. Yang kedua ya, gitu. Jadi kita betul tadi sebetulnya kata Bu Hana, apa saya yang nggak sadar ya? Nah, Ibu sendiri sebetulnya sudah menyadari bahwa saya lagi nggak sadar, gitu ya. Jadi kita harus evaluasi diri dulu nih. Kalau mau anak kita berubah, kita dulu yang berubah. Jadi jangan pernah mengharapkan anak berubah kalau kitanya nggak berubah, gitu ya. Mungkin Ibu perlu perbaikin, benahi dulu Bu, sedikit-sedikit mungkin ya. Jangan-jangan gaya bicara saya, jangan-jangan gestur badan saya, jangan-jangan ekspresi muka saya. Sekali-kali boleh ya Mbak Putri kita nanya sama anak ya, Mama tuh suka marah nggak sih? Mama tuh galak nggak sih? Boleh loh kita sekali-kali nanya ya Mbak Putri ya. Terus jawabnya iya. Jawabannya mungkin kurang lebih iya Bu, gitu ya. Kalau saya nangkep dari cerita Ibu, karena anaknya Bu, tadi dia udah diem. Terus dia ketakutan. Itu kan sebetulnya gejala perilaku anak merasa nggak nyaman ketika ditanya oleh ibu. Sebetulnya kita harus nangkep Bu, kalau anak nggak nyaman ditanya sama kita, berarti ada sesuatu yang salah cara kita menyampaikan pertanyaan itu, gitu. Gimana anak nanti mau percaya diri di depan orang banyak kalau di depan kita aja anak udah nggak percaya diri gitu. Jadi itu mungkin Bu ya sedikit sedikit. Tapi kalau saya salah boleh koreksi gitu ya. Karena saya hanya Tapi gimana? iya, tapi Bu Hana mungkin apa yang Bu Hana alami itu juga kadang sulit untuk saya praktekkan sendiri sama anak, Ya, Bu. which is kita psikolog ya. Kadang juga suka kelepasan, Bu. Suka Jadi kelepasan itu juga. hal yang manusiawi kok. Tapi dengan Betul. Ibu Hana sudah mencari tahu itu udah bagus banget ya Mbak Eva. Betul. Semoga nanti membantu ya Bu Hana. Bu Hana, masih di situ nggak Bu? Sangat mendengarkan. Oke. Bu, kalau saran Iya. saran saya, itu kan anak udah 10 tahun ya, Bu. Anak 10 tahun jangan terlalu banyak didikte, Bu. Itu anak jadi kayak robot nantinya.
gitu. Jadi kayak robot. Jadi ibu nggak perlu sedetil, ayo cek tugas, ayo ini, ayo ini. Cukup kita mengingatkan satu kali, nak, coba bikin schedule apa yang harus kamu catat, apa yang harus kamu ingat, apa yang harus kamu siapkan. Jadi anak juga diajarkan untuk mandiri, sehingga nanti kan ibu lama-lama harus lepas, Bu. Kalau anak didikte terus, nanti kreativitasnya hilang, kemampuan problem solving menyelesaikan masalah hilang, kemampuan mengambil keputusan hilang, karena semua selalu didikte oleh kita sebagai orang tua. Ya, Padahal dulu aku anak, begitu. nah, Heeh. anak ada salah sedikit nggak apa-apa, trial error, Bu. Anak harus merasakan ada salah, ada buku ketinggalan, ada lupa PR. Itu anak harus mengalami itu. Sehingga ketika anak melakukan kesalahan, kita justru yang bertugas untuk mengevaluasi. Nah, nak, tahu nggak kalau kamu lupa tugas, kalau kamu lupa ini, apa yang terjadi? Kamu ditegur guru, mungkin kamu diketawain teman, kamu dihukum mungkin sama guru. Itu justru proses itu yang diperlukan oleh anak. Ya Bu, ya. Kalau saya sih lebih ke situ, Bu. Ya, tadi sama dengan Mbak Putri sebetulnya, diskusi, betul. Jangan didikte, Bu. Mendingan diskusi dengan anak, gitu loh. Ayo, menurut kamu besok mau sekolah nih, apa yang mau kamu siapkan? Jadi yang mau disiapkannya bukan dari kita kalimatnya. Nak, siapkan tuh besok ada tugas apa ini. Bukan dari kita, tapi dari si anak ya Bu ya. Baik. Sedikit-sedikit mungkin. Dan satu lagi sih, kalau pesan saya nih Mbak Putri nih untuk para orang tua, kalau kita harus bisa mengukur tingkat kesabaran kita ya. Kalau kita rasa saya sumbu pendek, saya orang yang tidak sabar, jangan pernah pegang anak untuk mendampingi belajar. Ingat ya Bu ya, saya selalu berpesan itu sama klien-klien saya. Kalau kita tipe mama papa yang sumbu pendek, jangan pernah pegang anak untuk belajar. Lebih lebih baik panggil guru private atau guru les deh gitu. Tapi ngedampingin boleh ya, Mbak? Cuman Menda- nggak langsung. Ya, mendampingi duduk di sebelah boleh deh, tapi kalau ngajarin langsung, kalau yang sumbu pendek, yang gampang emosional, akhirnya apa? Anak salah sedikit, kita marahin. Lagi tadinya anak suka matematika karena kita sering marah, jadi benci betul sama matematika. Karena setiap kali salah, mamanya marah gitu loh. Tadinya suka matematika, tadinya suka belajar, tapi ketika belajar dimarah-marahin terus, males sayang gitu ya Mbak Putri ya. Tapi luar biasa ya, berarti efek stres pengasuhan ini efeknya ke anak luar biasa ya Mbak Putri ya. Iya, heeh. Bukan ke orang tuanya, tapi ke anak juga ya, Mbak. Betul, ke orang tuanya ya kita juga bisa stroke mungkin lama-lama. Nah, jadi mendingan saran saya balik kanan aja deh, kalau kita sumbu pendek jangan dihadapi anaknya. Kalau kita udah rasa, aduh udah nggak kuat nih, mendingan balik kanan, tunggu ya nak. Bunda sebentar aja di kamar, sebentar aja sayang, Bunda sendiri Making room. dulu di kamar ya. Atau kita ambil air wudhu mungkin ya kalau muslim ya. Jangan dihadapi ketika kita emosinya lagi tinggi gitu. Kalau enggak, tangan nih udah mau main pasti larinya kemana? Ke kekerasan terhadap anak. Be careful ya, mama papa ya. Kan sekarang lagi banyak ya Mbak Putri ya, serem juga ya. Iya, heeh. Lagi Hmm. apa teh? Betul ya, mudah-mudahan bisa membantu ya Bu Hana, karena tadi yang anak umur 3 tahun juga Bu, umur 3 tahun aja sudah bisa merasakan, akhirnya tadinya dia biasa ingin ditemani tidurnya, sekarang jadi udah deh nggak mau deh, nggak mau sama Bunda, katanya tidur sendiri. Benar. Ya, jadi mungkin Ibu coba benahi sedikit-sedikit nih Bu, anak yang dibesarkan di lingkungan orang tua yang perfeksionis, anak jadi perfeksionis loh Bu. Anak yang dibesarkan di lingkungan orang tua yang pemarah, anak juga jadi pemarah, Bu. Gitu. Tapi anak yang dibesarkan di lingkungan orang tua yang lembut, yang terbiasa lembut, bersahabat, anak juga akan tumbuh jadi orang yang lembut dan bersahabat. Mungkin itu tambahan dari saya ya, Mbak Putri ya. Saya juga belajar, Mbak. Sama-sama kita di sini di webinar Atensi memang kita sama-sama belajar. Oke, Bu Putri, Pak. Mbak Bu Hana, semoga bermanfaat ya. Oke, ini sepertinya di kolom chat udah banyak nih Mbak Putri nih. Kemudian dari kita ke Bu Rina ya.
Ada pertanyaan dari Bu Rina, katanya kalau ada siswa yang tantrum di kelas, bagaimana cara mengendalikannya agar tidak mengganggu temannya? Ini kelas berapa Bu Rina siswanya? Halo Bu Rina, masih ada di situ? Halo Bu Rina. Oh, sepertinya sudah tidak ada. Oke. Kalau ada kalau ada siswa yang tantrum di kelas, katanya Kelas 1, Bu. satu SD. Kelas 1 SD, betul. Nah, jadi gurunya nih yang stres. Gurunya stres nggak kalau ketemu anak tantrum? Ya, gitu Gurunya, sampai Pak. Mbak Eva, Ya, ya. saya izin ya Mbak. Boleh. Nggak apa-apa sambil digendong aja Mbak Putri. Ya, halo siapa namanya? Namanya siapa Siapa namanya? sayang? Halo, Ya, namanya siapa? ya udah Halo. ikutan webinar biar pinter. Nggak apa sambil digendong. Oh, kelas 1 SD. Jadi bu gurunya nih lagi stres juga ya kalau ngadepin anak tantrum ya, Bu Rina ya. gurunya Mm-mm. gurunya itu sudah menenangkan anak yang tantrum tadi, Mm-mm. dan dia memang sudah mencoba mengendalikan, tapi Mm-mm. anak itu tetap guling-guling Oh, di oke. lantai begitu. Nah, kemudian si guru itu akhirnya sedikit mengabaikan Mhm. dan mencoba mengalihkan perhatian ke teman-temannya yang lain. Mm-mm. Tetapi kemudian justru anak-anak yang lain, si teman anak tadi bilang begini, Bu, berisik banget aku, Bu, ada yang nangis begitu, Nggak nyaman gitu ya nggak artinya selesai-selesai. siswa. Itu. Oke, Ibu jadi gurunya stres nggak? Pertanyaan saya. Sejauh ini sih biasa saja ya Bu, karena kemudian mengomunikasikan dengan orang tuanya. Hanya dari kejadian itu berdampak ke beberapa siswa yang akhirnya seperti ketakutan terhadap anak tadi yang sering tantrum. Oh, oke. Nah, sebetulnya pertanyaan Ibu nggak ada hubungannya juga nih dengan stres pengasuhan Ibu, gitu ya. Dengan terkait dengan anak tantrum, izin aja nih Mbak Putri nih, langsung saya jawab aja ya yang tantrum ya. Memang penanganan anak tantrum di kelas ini terutama kelas 1 SD kan peralihan dari TK ke SD ya. Ibu udah betul langkahnya tadi mengkomunikasikan dengan orang tua itu sudah betul gitu ya. Kemudian yang kedua, Ibu bisa coba dipeluk dipeluk sambil ditenangkan dan kalau bisa dijauhkan dulu dari kelas. Karena itu siswa kelas 1 peralihan dari TK ke SD dan masa penyesuaian diri anak juga mungkin ya karena ini baru bulan Agustus baru masuk 1 bulan mungkin bisa ditenangkan tapi tidak dipaksa ya Bu ya. Biasanya kalau dipeluk dari belakang sambil tadi Ibu tepuk-tepuk, usap-usap sambil dibisikkan kata-kata yang halus, lembut, yuk sama Bu Guru yuk di sana yuk. Itu cukup membantu si anak gitu sambil Ibu bawa ke ruangan lain. Ya Bu ya. Itu sih cukup membantu kalau saya. Oke Bu Rina, mudah-mudahan terjawab ya karena kita mau jawab pertanyaan lain yang terkait dengan stres pengasuhan nih Bu Rina. Ya nanti ikutin terus webinar atensi. Mungkin suatu saat juga kita perlu bahas penanganan anak tantrum nih ya. Oke. Bagaimana caranya menyediakan ruang untuk mengelola emosi ketika emosi itu muncul? Karena biasanya saya selalu mengingatkan anak secara baik-baik, pelan-pelan, tapi anak cenderung tidak mendengarkan. Ketika saya sudah bicara berkali-kali, masih tetap tidak didengarkan. Oh, di situ emosinya muncul. Saya marah. Nah, udah berulang-ulang kali dikasih tahu gitu ya, nggak didengerin. Jadi aja saya emosi, saya marah. Ketika emosi marah, jengkel muncul, sulit bagi saya untuk tidak marah terhadap anak. Jika mengalami hal seperti itu, kira-kira apa yang harus saya lakukan? Oh, oke. Bu Rina ini masih yang tadi ya, Bu Rina ya? Orangnya sama kayaknya ya? Ibu guru yang tadi kayaknya ya, Bu ya? Betul ya? Bukan Bu, beda Bu, beda lagi, ada 2 nama Rina. Oh, ada 2. Baik. Nah, Bu Rina ini katanya anaknya usia berapa Bu yang nggak mau dengerin? Dari mana taunya anak itu nggak mau dengerin?
nggak direspon. Jadi kalau misalnya Nggak direspon. nggak direspon, Mungkin dia kalau diam aja, Mm-mm. cuek. mungkin kalau pertanyaannya bagaimana cara menyediakan ruang, berarti kalau misalnya sudah dibilang nggak ini, kayaknya harus kitanya dulu yang menjauh ya Mbak Eva ya. Ya, tuh. Orang tuanya dulu yang menjauh, karena ketika anak nggak mau dengar, kita juga nggak bisa berkomunikasi sama dia kan. Jadi lebih baik memisahkan diri dulu dari anaknya gitu. Tapi anaknya jangan ditinggal sendiri ya Bu, Ya, tetap ada yang ngertiin gitu. betul, Tapi betul. ibunya aja yang memisahkan diri dulu dari anak gitu. Biar kalau ibu mau mau mengelola emosi dulu, jadi lebih bisa ini kalau sendiri gitu. Gitu. Kita ambil jarak dulu gitu ya, Mbak Putri ya. Iya. Betul, itu juga bisa dilakukan. Atau saya malah pengen tanya, ketika ibu bicara, anak itu lagi ngapain, Bu? Biasanya lagi main HP atau lagi Lagi main HP. sibuk sendiri, Lagi apa? lagi sibuk sendiri. Ya, sibuk sendirinya ngapain? Misalnya sama Misalnya apa? teman-temannya mungkin, Maaf, saya nggak dengar. Misalnya apa? main sama teman-teman, Main dengan teman. Usia berapa, Bu? SMP kelas 1. Kelas 1. Tidak mau mendengar. Oke. Ya, saya sedikit ya, Mbak Putri ya, ngasih masukan ya. Iya, Bu. boleh Mbak, silakan Mbak Eva. Nah, Bu, anak usia kelas 1 SD, berarti 6-7 tahun ya, Bu ya? Bukan SMP, Bu. SMP. Oh, SMP, lagi main sama teman. Berarti di rumah ada teman-temannya. Iya, tetangga. Oh, ada tetangga-tetangga dan dia lagi asik main gitu ya. Ibu waktu itu nyuruh apa? Bertanya apa? Jadi misalnya dia pulang sekolah, dia langsung buka baju, sepatu, itu cuma dilepas aja di mana dia Mm-mm. dia lewat. Jadi dia kayak sulit untuk kalau misalnya dia pulang, dia harus barang-barangnya diatur di kamarnya. Dia kayak itu, dan setiap hari terjadi seperti itu. Oh, oke. Ibu bertanyanya gimana? Sambil ibu lewat, sambil ibu bicara. Enggak sih, biasanya saya panggil, ini kulkasnya ada di mana, Mm-mm. kemejanya ada di mana. Jadi dia nggak peduli, nanti kalau sudah berkali-kali baru ya udah langsung marah. Oh, oke. Ibu pernah nggak kalau sama anak, kita bicara, kita yang deketin ke arah anak, kita duduk di depan dia, ajak dia lihat mama mau bicara. Pernah mencoba seperti itu, Bu? Iya, sering. Terus mau dia? Iya, mau. Mau mendengarkan ya kalau begitu ya? Mendengarkan. Iya, dia mengerti, dia mau mendengarkan. Mau Tapi memang melakukan dia nggak? melakukan tergantung moodnya, Bu. Tergantung moodnya. Oh, oke. Iya. Artinya kayak tadi Bu main handphone. Artinya kan dia lagi hyper fokus dengan handphonenya. Lagi ada teman-teman. Mungkin saya nggak tahu tuh teknik bertanyanya. Apakah ibu sambil lewat, sambil perintah atau apa? Mungkin ada baiknya juga. Itu kan ada teman-temannya ya Bu ya. Dan dia di usia SMP. Bisa kita panggil dulu sebentar, sayang. Mama mau bicara sebentar. Itu juga Iya, bisa. seperti itu. Iya, iya. Nah, terus apa respon anaknya? Iya, tunggu. Nah, gitu. Oh, tunggu. Bentar. Boleh nggak dilakukan sekarang? Gitu, Mama tunggu ya. Habis itu boleh, Mama nggak ganggu lagi. Boleh dicoba seperti itu, Bu, ya? Jadi boleh nggak sekarang dilakukan? Setelah kamu lakukan, Bunda nggak ganggu lagi. Itu kan kamu juga kasihan dipanggil-panggil Bunda terus. Oke. Ya, dicoba ya Bu ya, karena kita tekniknya dengan anak remaja. Anak remaja juga punya pride sendiri akhirnya. Oke, Bu? Oke. Iya, Terima kasih. iya, baik. Mbak Putri, aduh kasihan tuh anaknya ini sebetulnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi sudah jam 9. Kasihan juga ya. Oke, Iya, Mbak nggak apa-apa Putri. Mbak. Nah, nggak apa-apa. Terus ini sih, start dulu. Tapi kan, oh ini deh ya mungkin yang terakhir Mbak Diah Rusmini, prinsip pengasuhan yang baik
Apakah kita oh sebentar ya, karena saya mau cari yang terkait dengan stres. Nah, ketika saya marah, baru anak-anak melakukan apa yang saya katakan dengan raut muka terpaksa sakit hati. Oke, udah sih ya kalau menurut saya ya. Oke, sudah sih sepertinya Mbak Putri, mungkin di akhir pertemuan sedikit aja closing statement terkait dengan stres pengasuhan anak. Apa yang mau Mbak Putri sampaikan ke para orang dewasa sebagai pendamping, terutama orang tua pendamping putra-putri kita. Monggo singkat aja Mbak. Iya, jadi mungkin melanjutkan yang tadi dibilang, kalau emosi itu jangan ditahan tapi dikelola. Jadi jangan disangkal, jangan ditolak, tapi diterima lalu dikelola untuk dilepaskan. Gitu. Oke. Jadi jangan ditolak. Oke, jangan ditekan juga ya Mbak ya. Jadi Iya, kita betul. kelola gitu ya. Dikelola dengan hal yang positif kan itu malah lebih bermanfaat. Oke Mbak Iya, Putri, betul. terima kasih banyak. Karena itu abangnya udah waktunya sama-sama. tidur, kasihan banget. Ibu dan Bapak, Mbak Putri terima kasih banyak untuk sharing Ya, ilmunya malam sama-sama, Mbak ini. Eva. Ibu dan Bapak peserta yang sudah hadir juga terima kasih banyak. Kita insya Allah ketemu lagi di webinar Atensi di bulan September. Saya mau ajak follow Instagram Atensi Anak Remaja. Sekali lagi silahkan follow Instagram Atensi Anak Remaja supaya tahu jadwal dan tema webinar Atensi berikutnya. Baik Ibu dan Bapak, bagi yang baru hadir di tengah tadi, jangan khawatir, semua rekaman Atensi ada di channel YouTube Atensi Anak Remaja. Baik, terima kasih banyak Mbak Putri. Sekali lagi saya ucapkan untuk sharing sama-sama. ilmunya. Ibu dan Bapak peserta juga terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di webinar Atensi bulan September. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Putri, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Terima banyak kasih ya Ibu semuanya. dan Bapak. Terima kasih. Izin saya tutup Zoom-nya. Assalamualaikum. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Putri.